Jadi di gejalanya Mikaela itu di bulan 6, di bulan Juni itu awalnya tuh hanya radang, Mbak. Jadi kita bawa ke rumah sakit, radang, sembuhnya 2 hari doang. Jadi sembuh 2 hari, saya kembali lagi ke rumah sakit, ternyata radang lagi. Jadi sebulan itu bisa 3 kali radang. Nah, jadi masuk di Juli, badannya mulai panas. Panas terus-menerus, itu panas. Itu badannya selalu panas. Jadi malam itu panasnya tuh sampai 40, saya bawa ke UGD. Di bulan Juli itu, pas di UGD itu sama dokter udah diperiksa, jadi cek lab semua kan Mas. Jadi dicek lab semua, ternyata HB-nya rendah, HB-nya cuma 6. HB-nya Mikaela. Ini posisi Kaila di rumah sakit ya, Bu Dini? Iya benar, itu di rumah sakit. Terjadi pembengkakan ya, kayaknya itu di kakinya itu. Iya benar Mas, itu pembengkakan itu setelah transfusi, 1 hari setelah transfusi darah langsung muncul pembengkakan di kaki. Itu harus transfusi darah karena HB-nya 6. Sama dokter sempat mau dioperasi, sama dokter diminta melakukan operasi. Cuman saya sama suami kemarin nggak bersedia untuk dioperasi, Mbak. Jadi memang kata dokter itu entah cairan atau yang tercampur dengan nanah itu mau dikeluarin. Jadi saya nggak mau operasi. Saya bilang nanti aja dok, nanti aja dioperasi. Saya belum berani Mbak untuk ngelakuin operasi buat anak saya. Kemudian setelah ditransfusi, kemudian apa yang terjadi dengan adik Kaila? Jadi di rumah sakit itu kan semingguan lebih ya Mbak ya? Iya. Semingguan lebih di rumah sakit, terus kita pulang. Sampai di rumah itu cuma 2 hari aja. Jadi di rumah cuma 2 hari, masuk lagi rumah sakit. Jadi itu sampai September tuh bolak-balik rumah sakit, itu 2 hari di rumah, masuk lagi ke rumah sakit. Dengan kondisi kaki masih bengkak itu ya, Din ya? Bengkak, ya? Kaki bengkak, iya. Kaki bengkak. Jadi itu foto Kailanya ada bentol-bentol gitu ya, Mbak? Iya Mas, jadi itu memang gejala awal, jadi semacam kayak pendarahan, cuman di area telapak tangan itu keluar bintik-bintik merah gitu. Jadi kayak semacam biduran, cuman saya kan pikirnya kemarin itu biduran. Ternyata itu memang gejala awal dari leukemia itu. Jadi pas di bulan September itu anak saya kena diare. Malam itu kena diare, saya bawa ke salah satu klinik di Balikpapan. Jadi dokternya ngelihat matanya udah pucat, terus anaknya juga udah ya lemes kan, jadi akhirnya langsung dibawa ke rumah sakit, cek lab lagi ternyata HB-nya 7. Padahal seminggu sebelumnya udah transfusi darah lagi. Udah transfusi, jadi harus transfusi. Ya, jadi sebulan tuh bisa 3 kali transfusi darah. Itu kemarin dari awal sebelum sakit itu 15 kilo. Dan dari Juni itu udah mulai merusut sampai 11 kilo. Jadi memang drastis karena nggak mau makan sama sekali. Kemudian setelah dicek darah itu, kemudian seperti apa kondisinya adik Mikaela, Din, pada waktu itu? Itu kan memang masih lemas, jadi memang sama dokter menyarankan malam ini cek darah, besok ibu harus berangkat ke Surabaya. Jadi saya dirujuk ke salah satu rumah sakit di Surabaya. Udah rendah semua, jadi yang ditakutkan dokter adalah memang leukemia. Untuk cek BMP Mbak, jadi memang ngambil sum-sum tulang itu, karena kemarin di September itu di Balikpapan belum ada rumah sakit yang bisa untuk melakukan cek BMP. Jadi memang dari rumah sakit Balikpapan merujuk ke Surabaya ya Bu, cek ini BMP-nya. Saya takut adanya leukemia. Sesampainya saya di Surabaya memang udah dicek semua tuh Mbak, dari kultur darah, semua virus dicek semua itu, sama BMP itu hasilnya negatif, masih negatif juga. Jadi memang dari dokter itu awalnya autoimun. Sama dokter disuruh pulang dulu. Kami kan 3 minggu ya di Surabaya. Sama dokter disuruh pulang dulu, kata dokter nanti kalau misalnya ibunya udah pulang, bulan depan nanti harus cek lagi, harus ke Surabaya lagi untuk cek BMP ulang. Tapi kalau misalnya di Balikpapan itu udah bisa BMP, ibu silakan cek di Balikpapan aja. Cuman dari dokter Surabaya masih bisa memantau. Anak saya juga nggak bisa tidur karena persendiannya itu sakit kan. Jadi setiap malam tuh kami begadang. Dari bulan Juni itu sampai ke Desember itu begadang aja. Mikaela ini nggak bisa disentuh. Jadi kita bergerak sedikit aja nangis. Jadi memang setiap malam tuh nggak ada tidur. Makanya berat badannya juga merosot banget kan, Mbak. Waktu itu memang harus ketergantungan sama obat. Jadi harus saya kasih Sanmol terus. Ya sempat panasnya sampai 47. Tinggi banget 47. Sampai di Balikpapan, 1 malam di Balikpapan, besoknya panas lagi, sakit lagi. Iya, dan itu akhirnya saya bawa ke UGD lagi. Bawa ke UGD ternyata panasnya udah 47. Untungnya nggak sampai step. Jadi pas udah saya bawa ke UGD, itu cek lab lagi, memang hasilnya masih rancu. Dari HB-nya turun lagi tuh, HB-nya turun, leukosit turun lagi, sama dokter diminta
Bu, cek BMP ya. Saya sudah bilang kalau sebelumnya udah cek BMP di Surabaya. Cuman karena prosedur rumah sakit, jadi harus dicek ulang kan, Mbak. Akhirnya dicek ulang, makanya tadi ada cek BMP yang di lutut. Jadi ngambilnya kemarin di lutut. BMP kedua itu hasilnya masih negatif, Mbak. Langsung WA Mbak Dwi. Akhirnya Mbak Dwi ngejelasin semuanya, memang ada salah satu produk, itu nama produknya itu Alfameta, kata Mbak Dwi. Ini Alfameta ini memang bagus buat tubuh kita, jadi memang itu makanan sel, Mas. Saya bilang, Mbak, apa bisa ya? Anak saya ini kan dari rumah sakit juga penyakitnya belum jelas, saya bilang kayak gitu. Belum ada yang positif. Jadi kalau misalnya minum ini gimana? Jadi kata Mbak Dwi, menurut pengalaman kami itu banyak yang terbantu dengan produk kami. Jadi saya sebagai orang tua juga, ya udahlah saya coba, karena saya ngeliat anak saya juga perjuangannya luar biasa kan, Mas. Masa saya nggak berjuang gitu loh. Anak saya aja mau berjuang, kenapa saya nggak berjuang? Akhirnya saya putuskan saya coba pakai Alfameta itu. Dan alhamdulillah di bulan November itu, saya kan coba Alfameta tuh di November, Mas. Saya pakai itu November. Alhamdulillah saya pakai itu 2 bulan, anak saya itu nggak masuk rumah sakit. Itu nggak panas sama sekali. Oke, kalau boleh tahu untuk Ibu Dwi ya, untuk Alfameta sendiri itu terbuat dari apa ya Bu Dwi ya? Iya, jadi Bro Wahyu, jadi memang kan saya melihat kan anak ini kan kondisinya lemah ya, karena efek dari sakit badannya suka panas, kemudian sudah berapa bulan ini tidurnya pasti kan nggak bisa tidur ya kan. Nah, otomatis dia punya badan itu lemes, secara fisik nggak kuat ya. Nah, jadi saya waktu itu hanya suruh saya kenalkan memang dengan Alfameta karena dia makanan sel, Mas Wahyu. Jadi sangat membantu sekali untuk memperbaiki dia punya sel-selnya itu tadi. Jadi kayak makanan sel membuat anak ini supaya lebih kuat gitu ya. Nah, jadi saya lihat ya, waktu itu saya lihat begitu dia terpakai ya, jadi memang sangat terbantu sekali dari sisi fisiknya, ini anak sudah lebih kuat, kemudian panas badannya juga turun. Nah, kalau ini kan memang alami lah ya, Bro Wahyu ya. Betul. Jadi memang betul. Ya ini benar-benar makanan sel ya. Makanan sel. Waktu itu sempat 2 bulan dia bertahan di rumah. Yang tadinya kurang lebih 6-7 bulan itu di rumah sakit. Nah, itu semenjak dia pakai itu memang 2 bulan ya, Din ya. Sempat nggak ke rumah sakit ya, nggak panas badannya ya. Iya, dan kondisi secara fisik. Nah, ini Mikaela ini sudah duduk waktu itu ya. Bisa duduk, iya kan. Iya, pas ulang tahun ya. Iya, benar, Mbak. Sebelumnya itu kan Mikaela nggak bisa bangun dari tempat tidur. Jadi memang juga bisa dinyatakan memang lumpuh selama 4 bulan. Itu nggak bisa berdiri. Oke, apakah Ibu Dini sebelumnya pernah konsultasi juga nggak ketika Bu Dwi kan ada sharing tentang Alfameta nih, terus Mbak Dini sharing juga tentang Alfameta ini kepada dokter yang telah nanganin adik Mikaela itu. Awalnya terus, itu kan, apa tanggapan dokter tersebut ya? Awalnya itu Mas, pas saya di rumah itu 2 bulan tuh memang saya nggak ada balik rumah sakit dan seharusnya tuh balik. Saya harusnya balik rumah sakit. Kenapa saya nggak balik? Karena waktu itu memang hasil BMP kedua itu negatif dan saya lihat anak saya itu memang nggak ada panas, terus dari fisik juga udah bisa duduk gitu Mas ya. Jadi memang saya nggak bawa ke rumah sakit. Saya bawa ke rumah sakit itu kan alasannya memang karena badannya selalu panas ya. Jadi memang saya bawa ke rumah sakit. Nah, setelah memakai Alfameta itu memang nggak ada panas. Jadi memang nggak saya bawa ke rumah sakit. Di bulan Januari saya ngeliat anak saya pucat. Memang pucat tapi memang dia masih bisa aktivitas. Jadi badannya tuh nggak lemas gitu Mas, cuman pucat. Saya bawa ke rumah sakit ternyata HB-nya turun lagi, HB-nya 8. Itu selama 2 bulan tuh HB-nya 8. Sama dokter langsung, Bu tambah darah lagi ya. Oke, saya ikut tambah darah. Dan dokter bilang, Bu sekali lagi katanya. Kita cek BMP ulang ya untuk adiknya. Jadi saya bilang, ya udah Dok, saya ikut apa yang dokter bilang. Menurut dokter itu baik, saya ikut. Akhirnya dicek ulang lagi Mas, cek BMP lagi. Dari hasil pertamanya itu kan ada 2 pengecekan tuh Mas. Dari hasil yang pertama yang keluar itu, yang darah tepi itu masih 0%. Jadi memang sel kankernya itu tetap 0%. Jadi tunggu yang hasil hemotyping yang dikirim ke Jakarta. Singkat cerita Mas, jadi memang pas udah hasil yang hemotyping itu keluar, saya kembali ke rumah sakit, dari dokter udah bilang, Bu, adik positif leukemia dan sel kankernya itu udah 73%. Ya, jadi adik itu kena AML L1. Ya, jadi ini bukti yang itu ya, hasil dari yang kankernya itu yang di Januari ya, Din ya. Iya, Januari, Mbak. Jadi udah 73%, udah hampir 100. Waktu itu dokter kan kalau nggak salah udah langsung suruh kemo ya.
Iya Oh ya, benar, Mbak. tadi yang tadi dibilang Mas Wahyu kan Iya. tadi Mas Wahyu tanya waktu Iya. yang kamu tanya ke dokter itu loh, Din, yang dokter bilang, Iya. Dok ini boleh kah diminumkan anak saya itu kapan, Din? Itu pas pertama kemo. Oh, waktu pertama kemo ini ya? Iya, jadi pas memang saya ke rumah sakit itu di ruang dokter tuh udah bilang, Bu ini leukemia, jadi memang besok ibu harus kemo. Jadi memang saya cuma dikasih waktu berpikir pada saat itu sebentar banget, jadi memang Bu harus kemo ya, besok nggak bisa ditunda. Saya langsung ngomong ya udah dok beri yang terbaik buat anak saya. Keluar dari ruang dokter saya langsung telepon Mbak Dwi waktu itu. Jadi memang saya langsung telepon Mbak Dwi, saya bilang, Mbak, ternyata Mikaela itu hasilnya positif leukemia, Mbak, dan ini besok harus kemo. Gimana? Saya minta pendapat dari Mbak Dwi. Dan Mbak Dwi menyarankan, iya Din tetap harus kemo, memang harus kemo, cuman alfa meta harus dikencangin. Jadi waktu itu saya, apa yang Mbak Dwi bilang, saya memang lakuin, Mas. Alfa meta satu hari berapa kali, Mbak? Alfa meta itu per 3 jam saya minum itu 2 sendok. Karena itu kan, iya 2 sendok. Itu per 3 jam. Setiap 3 jam saya kasih minum anak saya. Karena juga mau kemo kan. Iya. Dan waktu itu Dini juga sempat tanya, Bro, sama dokternya ya, boleh apa enggak? Terus kata dokternya boleh ya, Din ya? Boleh. Jadi pas dokter visit, ya memang kan sebelumnya dokter ada bilang, Bu, saya nggak mau ya, kalau nanti adik Mikaela ini kemo, saya nggak mau nanti ada obat herbal. Kalaupun ada, saya minta tolong konsul kembali ke saya. Memang dokter ada ngomong seperti itu. Pada saat kemo, paginya itu dokter ada visit. Dan saya memang bawa alfa meta itu kan, Mas. Jadi saya tanya sama dokter, Dok, kalau ini boleh nggak anak saya minum? Dokternya baca, dokternya dibaca. Oh iya, ini boleh Bu, karena ini kan dari beras merah, hanya sereal, jadi memang aman. Dokter ngomong seperti itu kan sama dokter. Jadi memang hanya itu yang saya pakai. Dari proses Mikaela kemo sampai sekarang masih saya pakai. Untuk dampak terbesar dari tubuh Dek Kaila setelah pakai media alfa meta itu apa? Waktu di rumah sakit itu? Waktu di rumah sakit itu setelah kemo ya? Waktu itu kemo pertama ya? Iya, kemo pertama memang ada ya Mas, efek mual, muntah itu hanya 3 hari saja. Memang itu ada efek mual, jadi setiap makanan yang dimasukin itu selalu keluar. Alfa meta masuk itu keluar. Saya sempat telepon Mbak Dwi juga, Mbak ini gimana ya? Semua yang masuk keluar. Tapi Mbak Dwi bilang jangan diputusin, tetap alfa meta terus dikasih, walaupun nanti dimuntahin nggak apa-apa. Yang penting masuk dulu gitu. Tetap saya ikutin. Itu cuma 3 hari aja Mas masa mual. Jadi kemo sampai sekarang itu, ini kan masih kemo ya, masih masuk maintenance. Jadi memang udah nggak pernah yang namanya mual, muntah itu nggak ada. Cuma di awal aja. Tapi berat badannya Dek Kaila kayaknya selama hampir 2 bulan itu kayaknya setelah konsumsi alfa meta agak bertambah gitu ya? Bertambah Mas, dari 11 kilo sekarang sampai 20 kilo. Wow, luar biasa 20 kilo ya. udah ini. Padahal kan awal saya kemo itu kan, saya sempat ngomong sama suami. Karena yang kita tahu kemo itu kan pasti botak ya Mas ya. Botak, badan lemas, kurus gitu ya, nggak nafsu makan. Saya bilang sama suami, udah siapkah melihat anak kita botak? Saya bilang kayak gitu. Udah siap kan ngeliat anak kita botak, saya bilang. Iya, kalau memang itu yang terbaik gimana? Dilakuin aja, kata suami saya. Akhirnya ya udah saya tetap kemo. Saya udah mikir anak saya pasti botak. Tiap malam tuh saya nggak bisa tidur, Mas. Memang saya ingat mikirin anak saya. Kalau botak gimana? Terus mual-mual, dia muntah gimana? Tapi alhamdulillah, Mas, dia nggak botak. Nggak ada botak sama sekali. Makannya juga tetap makan terus, yang nggak ada. Ya. Iya Mas. Mungkin juga terbantu dari alfa meta tersebut iya, ya. Mas. Ya Bu Astuti. Terbantu banget. Luar biasa Ibu Dini ya, untuk perjuangan Ibu juga perjuangan si adik Mikaelanya ya. Iya Mas. Dan waktu itu juga kita bantu juga dengan ini ya, medan kuantum ya Din ya. Iya waktu benar Mbak. Hari pertama kemo ya Din ya. Pertama kemo udah pakai medan kuantum. Apa itu medan kuantum Ibu Dwi Astuti? Kayaknya tadi saya lihat ada center-center di kepala adik Kaila itu ya. Iya, jadi memang medan kuantum tuh gini, Bro Wahyu, kan kalau namanya kita kemo tuh kan di rumah sakit kan pasti banyak dengan peralatan medis segala macem, Iya, betul. benar nggak? Dan itu udah pasti banyak radiasi ya.
Dan memang kita tidak bisa, artinya kita memang tidak bisa hindari ya, memang harus kita lakukan, benar nggak? Ya kan? Iya. Nah, tetapi yang bisa kita bantu di sini, yang kita lakukan adalah bagaimana meminimalis untuk efek dari radiasinya itu sendiri. Nah, makanya kenapa saya sarankan ke Dini untuk pakai medan kuantum. Salah satunya adalah dia bagaimana mengharmoniskan frekuensi radiasi ini dengan badan si adik Mikaela. Nah, supaya itu juga membantu untuk meningkatkan self healingnya. Jadi pemulihan secara alaminya itu jalan juga. Nah, jadi memang dari luar dia terlindungi, kemudian dari dalam mendapatkan asupan makanan yang tepat, sehingga pada waktu dia kemo, ini adik kalian sangat terbantu. Jadi secara fisik dia jadi lebih kuat, ya kan? Walaupun obat-obatan kemonya masuk, obat kemonya juga yang dikonsumsi juga masuk, tapi kuat. Karena apa? Kan kebanyakan orang kalau muntah, udah kemo muntah, kan nggak ada asupan makanan. Betul. Padahal Betul, sebenarnya justru di saat seperti itu membutuhkan makanan yang banyak gitu loh, supaya dia punya fisiknya kuat, ya kan? Apalagi kan obat kemo terus gitu ya kan? Iya, Ya betul. itu makanya kenapa dia jadi lebih kuat, ya kan? Seperti itu. Yang dimaksud medan kuantum itu apa nama alatnya, Bu Dwi Astuti ya? Oh ya, itu jadi ada satu teknologi high-tech dari Jerman, Alphaspin namanya, Mas Wahyu. Ya kan? Oh iya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian Din, pada waktu sudah kemo fase pertama, kemudian apa nih hasilnya? Itu kan harus masuk ke fase kedua, Mbak. Ya. Jadi kemo fase kedua itu memang sel kanker itu harus di bawah 5%. Oh, ini adiknya, ini Mikaela ya? Ini Halo. Adik Mikaela lah. Halo, Adik Mikaela. Iya. Udah sehat dia, Tante. Oke. Wow, luar biasa ya, gemuk sekali Udah ya sehat, sekarang iya. ya. Udah gemuk. Iya. Bisa Kemudian tidur gimana? nyenyak. Iya. Kemudian gimana, Din? Jadi waktu sudah kemo, Iya, Mbak. terus Jadi gimana memang tuh? kemo di fase kedua itu memang harus di bawah 5%. Oke. Jadi kalau kalau sel kanker di atas 5% itu harus ngulang dari nol lagi. Dan alhamdulillah sel kankernya waktu itu 1,3%, sisa 1,3%. Ya, ini kalau nggak salah dia punya sel kankernya 1,3% itu di bulan berapa, Din? Kan dia kemonya bulan Januari kemarin Itu ya, bulan Din? Maret, Mbak. Maret 2020. Oh Masuk iya. fase kedua. Luar biasa ya. Oke. Iya. Ini kalau nggak salah ini fase ketiga ini ya, Din ya? Ini yang lagi Kalau yang maintenance ini ya? iya, ini fase ketiga udah masuk fase ketiga udah. Wah. Jadi dari Januari dia kemo pertama, kemudian hasil dari BMP-nya, hasil yang itu kemudian kelihatan bahwa dia punya sel kankernya dari 73% menjadi 1,3%. Iya. Itu di Maret ya, di awal Maret ya, Mbak. Din? Iya, di awal Maret itu sisa 1,3%. Oke. 2023. Iya, itu dengan dan dia juga sehat, rambutnya nggak rontok ya, Din Malah ya? nunggu banyak, Mbak. Malah nambah banyak ya, Din ya? Banyak Lebih banget banyak ya. jadinya. Wah, luar biasa Rambutnya ya. Mbak, jadi banyak, jadi lebat. Ya. Terus makannya gimana nih? Makannya sekarang gimana, Din? Makannya kuat, Mbak. Sekarang kuat banget. Susu kuat, makan kuat. Alhamdulillah. Oh, Iya. jadi sekarang kondisinya ini yang terakhir ya, Din ya. Iya, ini yang Jadi dia terakhir. kondisinya ya makannya sudah biasa. Jadi Makannya walaupun biasa dia aja. ya, jadi walaupun dia proses maintenance juga kayak nggak sakit ya, Din ya. Iya, biasa Kalau aja. saya bilang sehat sekali gitu ya. Sehat banget, Mbak. Alhamdulillah. Iya. Luar Terus biasa ya. Jadi Ya. membantu sekali ya yang dikenalkan Ibu Dwi Astuti tadi ya. Iya, Mbak. Iya, Mas. Alhamdulillah saya bisa kenal Dan sama Mbak itu Dwi. hasil dari tanggal 23 Juni tahun 2020 itu ya. Iya, ini baru kemarin. Jadi fase maintenance ini kan memang kemonya sebulan sekali ya sekarang. Jadi setiap per 2 minggu itu harus cek lab. Jadi memang harus Ya. dilihat dari leukositnya karena kebanyakan kan kalau misalnya udah maintenance itu kan Mas ada yang nggak nafsu makan. Karena kita bawa pulang obat. Ada obat 6MP namanya. Itu obat memang biasanya nggak nafsu makan, nggak mau makan, masih mual. Jadi memang harus cek lab untuk melihat dari leukositnya, trombositnya. Dan kemarin alhamdulillah masih termasuk normal. Terus Ini hasil dokter terakhir. sendiri sudah menyatakan sembuh atau belum, Bu Dini? Kalau dilihat dari kondisi anak kan sembuh ya Mas ya. Nanti untuk Ya. dinyatakan sembuh itu tunggu 2 tahun. Karena kemonya harus 2 tahun. Untuk cek Harus ulang 2 lagi tahun, BMP-nya. Iya, untuk cek ulang BMP lagi. Cuman kalau dilihat dari fisik anaknya, udah sembuh, udah sehat. Sudah sehat Sekarang ya? udah sehat, Oh iya. udah sehat banget. Iya. Iya, apa yang kamu rasakan sekarang, Din? Rasanya gimana? Alhamdulillah senang banget Mbak. Saya tetap bersyukur banget bisa kenal sama Mbak ya. Jadi sekarang tuh udah bisa tidur nyenyak.
Jadi malam tuh udah bisa tidur nyenyak. Bayangin dari luar biasa. Juni sampai Desember tuh nggak bisa tidur loh Mas. Saya tuh begadang berdua sama neneknya, sama ayahnya tuh begadang jagain anak saya. Karena memang nggak bisa tidur, anaknya juga nggak bisa tidur kan. Jadi kita sip-sipan untuk ini jagain anaknya. Untuk untuk sampai saat ini pun konsumsi Alfameta dan pakai alat tersebut ya yang dari Bu Astuti ya? Masih ya. Dan untuk sudut kuantum tersebut gimana Bu Dini? Iya, jadi kuantum itu saya taruh di sudut-sudut kasur saya. Karena kan anak saya juga sebelumnya sempat main HP ya Mas ya. Jadi takutnya kata Mbak Dwi radiasi. Jadi memang dia menjaga. Itu pakai kalung Alpaspin gitu ya dimaksudnya? Iya, pakai kalung Alpaspin. Ini berat badannya sudah 20 kilo loh Bro Wahyu. Udah 20 ya kan? Alhamdulillah. Luar biasa. Iya. Dan memang saya lihat sekarang juga Mikaela juga makannya suka sekali ya Din ya. Walaupun dia walaupun tetap masih minum dibantu Alfameta, tapi dari makanan yang lain juga dia oke gitu ya. Mau makan sayur, buah segala ya. Sekarang suka minta. Habis minum Alfameta langsung makan. Padahal kita yang dewasa habis minum Alfameta aja kenyang ya. Ngerasa kenyang gitu ya. Dia pasti langsung minta nasi, minta makan, nyemil. Iya, karena gini Bro Wahyu, karena memang tubuhnya ini metabolisme tubuhnya sudah diperbaiki ya kan. Benar. Asupan selnya sudah bagus, asupan selnya bagus. Jadi itu berimbas ke efeknya adalah ya si anak ini jadi nafsu makannya jadi oke gitu ya kan. Bagus ya. Kekebalan tubuhnya selama ini nggak pernah pilek batuk, udah nggak pernah pilek batuk, udah nggak pernah. Padahal sebelumnya udah langganan ya. Sekarang nggak pernah yang namanya pilek batuk, alhamdulillah enggak. Oke, jadi lebih daya tahan tubuhnya juga jadi oke ya Din ya sekarang ya. Pada waktu itu saya juga sering konsultasi juga loh dengan Dokter Sugeng. Halo, siang. Ya, ini Dokter Sugeng. So, bersyukurnya waktu itu kita juga kenal dengan Dokter Sugeng dan sempat juga kita konsultasi waktu itu masalah pembengkakan. Kan bengkaknya berubah-berubah ya Din ya waktu itu ya. Iya jadi, Mbak, jadi tuh suka pindah-pindah. Sama ada ini gelanjar getah bening tuh banyak banget. Memang dari dokter udah ngeliat di leher tuh banyak Mas. Jadi di lehernya Mikaela itu banyak gelanjar getah bening, di keteknya sama di selangkangannya tuh udah mungkin karena efek panas itu ya. Dari efek panas itu jadi keluaran gelanjar getah beningnya. Jadi saya telepon Mbak Dwi lagi, Mbak ini gimana ya? Gelanjar getah beningnya banyak, saya bilang gitu. Ini sebetulnya dari awal saya lihat, saya ikuti alur ceritanya ya, itu dokternya sudah curiga kalau ini ada leukemia ya. Tapi belum ada bukti yang otentik. Karena leukemia itu kan ada jenisnya banyak. Ada akut limfoblastik, leukemia kronik, limfoblastik leukemia, dan ada 4 macam gitu ya. Nah, untuk pengobatan kemonya itu kan harus disesuaikan ya dengan itu. Jadi tidak sekedar memberi tembakan obat-obat seperti itu. Sehingga dokternya sudah tahu kalau ada gejala seperti ada bintik-bintik darah, seperti orang demam berdarah, terus HB-nya sudah turun, terus persendian atau tulang-tulang sudah mulai bengkak, itu kan ada serangan dari leukemia juga di situ ya, gejala ya. Juga ada timbul benjolan dari kelenjar getah bening, terus anak ini sering-sering kali infeksi ya. Infeksi itu kalau kita bisa jelaskan ya, leukemia memang sel darah putihnya banyak, tapi tidak ada fungsinya untuk mencegah infeksi, makanya anak itu sering infeksi. Makanya dokternya sampai melakukan biopsi dari bone marrow-nya sampai yang ketiga kalinya untuk memastikan satu leukemia ya, tapi jenisnya apa. Nah, anak Kaila ini termasuk jenis ALL, akut lymphoblastic leukemia. Nah, seperti itu, sehingga obatnya disesuaikan dengan yang pas. Terus kemarin Mbak Dwi ya, kenapa saya berani menjawab seperti itu ya, pakai Alfameta bisa dan lain-lainnya, karena sejak tahun 2010 itu saya 2008 ya, saya melakukan operasi mandiri sekalian kemoterapi untuk kanker dari payudara, terus tiroid, biopsi kelenjar getah bening, limfoma itu, terus kanker kolon, seperti itu. Karena itu yang diajarkan ke saya, dan sampai kemonya pun saya bisa nangkap seperti itu. Nah, waktu itu memang ya, seperti yang diceritakan Mbak Dini tadi, efek samping dari kemoterapi banyak sekali.
mulai dari mual, muntah, sampai lemes dan lain-lainnya, rambut rontok semuanya ada. Sampai diare pun juga bisa. Sampai orang itu tidak bisa makan pun, sampai sariawan berat pun juga bisa. Seperti itu. Nah, sejak saya lakukan kemo itu merupakan momok buat saya. Sehingga HB juga turun, leukosit turun, trombosit turun. Nah, ini trombosit turun juga menantang buat saya ya, karena tidak ada obatnya. Paling-paling ya yang bisa juga transfusi trombosit. Itu pun belum tentu trombosit yang ditransfusikan itu trombosit yang bagus. Cuma jumlahnya aja, tapi fungsinya tidak tahu dia bagus atau tidak. Makanya yang paling saya takutkan juga terjadinya perdarahan yang spontan seperti itu. Nah, sejak ada alfa meta yang masuk ya, itu saya sempat tanda tanya buat saya. Kenapa? Sel kanker itu kan rakus sekali. Apapun yang dimakan tubuh itu dimakan sama dia. Dia minta jatah lebih daripada tubuh yang lainnya. Tapi dengan alfa meta, dia itu sel kanker istilahnya alergi, tidak suka dia. Nah, saya coba, loh hasilnya bagus. Makanya waktu itu ada Mbak Di konsultasi ke saya jawab, oke, teruskan aja, tidak apa-apa, bagus kok. Karena apa? Sel sehat diberi makan, sel kanker kita buat puasa. Akhirnya kemonya masuk, berjalan dengan bagus, seperti itu. Ya, sejak tahun 2012 ya masuk ke Indonesia, saya sudah mulai pakai untuk pasien kanker saya. Nah, ini kemajuan ya buat kedokteran juga ya. Mungkin ya jawaban buat kita sebagai praktisi kesehatan ya. Jadi istilahnya dengan alfa meta, motonya ya, kita beri makan sel sehat, tapi kita buat puasa sel kanker.